saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai topik pendidikan anti korupsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Friska Risa Putri dengan NIM 1908 1030 1097. Nah, biar tidak lama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Menurut para ahli bahasa, corruptio berasal dari kata kerja corrumpere, yaitu suatu kata dari bahasa Latin yang lebih tua. Kata tersebut kemudian menurunkan istilah corrupt dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Prancis, korupsi dalam bahasa Belanda, dan korupsi dalam bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu masih dalam pembahasan pengertian korupsi yang dipandang dalam segi politik, segi sosiologi, segi agama, dan juga segi ekonomi. Yang pertama yaitu dalam segi ilmu politik. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi, atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya. Yang kedua yaitu dari segi sosiologi. Memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, korupsi terjadi di semua sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, maka dianggap sebagai penyakit sosial. Yang ketiga yaitu dari segi agama. Memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu dan oleh karenanya, upaya yang harus dilakukan adalah memperkokoh nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat. Yang terakhir yaitu dari sudut pandang ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan antara prestasi dan kontra prestasi, imbalan materi atau non-materi, yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk korupsi. Ada 4 bentuk korupsi. Yang pertama yaitu penyuapan, yang kedua penggelapan, yang ketiga pemerasan, dan yang terakhir nepotisme. Yang pertama yaitu penyuapan. Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuatu yang diberikan sebagai suap tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa barang berharga, rujukan hal-hal istimewa, keuntungan, ataupun janji tindakan, suara atau pengaruh seseorang dalam sebuah jabatan publik. Bentuk yang kedua yaitu penggelapan. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti, atau barang berharga tersebut. Bentuk yang ketiga yaitu pemerasan. Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Dalam hal ini, pemangku jabatan dapat menjadi pemeras atau korban pemerasan. Dan yang terakhir yaitu nepotisme. Kata nepotisme berasal dari kata Latin yaitu nepos yang berarti nephew, yang artinya keponakan. Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan, bukan karena kemauannya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi ini bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi itu sendiri, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian, secara garis besar, penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini sangat berhubungan dengan perilaku manusia karena berasal dari diri manusia itu sendiri dan mengarah pada sifat yang dimiliki manusia. Di antaranya yang pertama yaitu sifat tamak manusia. Seseorang yang memiliki sifat tamak selalu kurang atas apa yang dimilikinya dan mempunyai hasrat dalam dirinya untuk menambah harta dan kekayaan yang bisa membuat dirinya melakukan tindakan yang dinamakan korupsi. Faktor yang kedua yaitu moral yang kurang kuat. Seseorang yang moralnya kurang kuat akan lebih mudah melakukan tindakan korupsi
baik pengaruh yang berasal dari luar, dari dalam dirinya sendiri, atasan maupun bawahan. Selanjutnya yaitu gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup konsumtif sangat berhubungan dengan pendapatan seseorang. Jika pendapatan seseorang itu lebih kecil dari gaya hidup tersebut, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut melakukan tindakan korupsi karena pendapatan yang tidak seimbang dengan apa yang telah dikonsumsinya. Faktor yang keempat yaitu kebutuhan hidup yang mendesak. Dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang itu mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itulah yang membuat ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, diantaranya dengan melakukan korupsi. Kehilangan pekerjaan dapat menyebabkan seseorang terdesak dalam segi ekonomi. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, orang mungkin juga mencari pekerjaan dengan jalan yang tidak baik. Faktor yang terakhir yaitu ajaran agama yang kurang diterapkan. Di Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Agama apapun melarang tindakan korupsi, di antaranya agama Islam sangat anti korupsi. Yang dilarang dalam Islam bukan saja perilaku korupsinya, melainkan juga setiap pihak yang ikut terlibat dalam rangka terjadinya tindakan korupsi itu. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradoks ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini lebih condong terhadap pengaruh dari luar. Yang pertama yaitu ada faktor politik. Menurut Raharjo pada tahun 1983, bahwa kontrol sosial itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar tingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian, instabilitas politik sangat berpotensi menyebabkan perilaku korupsi. Seseorang melakukan korupsi juga mungkin karena tekanan orang terdekatnya, seperti istri atau suami, maupun anak-anak yang menuntut pemenuhan kebutuhan hidupnya. Korupsi juga bisa terjadi karena tekanan pemimpin atau rekan kerja yang juga terlibat. Tujuan berpolitik disalahartikan berupa tujuan mencari kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara. Faktor yang kedua yaitu faktor hukum. Di dalam suatu hukum dapat terjadi korupsi. Aturan yang berada dalam hukum tidak semuanya berjalan murni karena ada manipulasi di dalamnya tanpa pengetahuan banyak orang. Hukum akan secara mudah dipermainkan oleh siapa saja, baik oleh pakar hukum ataupun ahli hukum yang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan korupsi. Faktor yang ketiga yaitu kurangnya sikap keteladanan pemimpin. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Apabila pemimpin tidak bisa memberikan keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya. Faktor yang terakhir yaitu kurang memadai sistem akuntabilitas. Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarannya atau tidak. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi. Selanjutnya yaitu dampak terjadinya korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Yang pertama yaitu ada dampak terhadap ekonomi, yang mengakibatkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri maupun asing yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit terlaksana karena permasalahan kepercayaan dan kepastian dalam melakukan investasi. Hal ini jelas karena terjadinya tindak korupsi yang sampai mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketakutan pihak investor asing untuk menanamkan investasinya ke Indonesia. Dampak yang kedua yaitu penurunan produktivitas. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disangka lagi bahwa
produktivitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi. Penurunan produktivitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat. Dampak yang selanjutnya yaitu dampak terhadap sosial, yang mengakibatkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Praktek korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya yang tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi ini disebut high cost ekonomi. Dari istilah pertama terlihat bahwa potensi korupsi akan sangat besar terjadi di negara-negara yang menerapkan kontrol pemerintah secara ketat dalam praktek perekonomian. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Dampak yang kedua yaitu terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Korupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan high cost ekonomi di mana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya. Rakyat miskin tidak bisa mengakses jasa dengan mudah seperti pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, dan sebagainya. Faktor yang ketiga yaitu meningkatnya angka kriminalitas. Dampak korupsi tidak diragukan lagi dapat menimbulkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Menurut Transparansi Internasional, terdapat pertalian erat antara korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan. Rasionya, ketika korupsi itu meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga akan meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan juga akan meningkat. Jadi bisa dikatakan mengurangi korupsi dapat juga secara tidak langsung mengurangi kejahatan yang lain. Sujono Sukanto mengatakan bahwa penegakan di suatu negara juga tergantung pada kesadaran masyarakat. Memang secara idealnya angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat. Nah, kondisi ini hanya terwujud jika tingkat kesadaran dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai. Dampak yang selanjutnya yaitu dampak terhadap politik yang mengakibatkan munculnya kepemimpinan yang korupsi. Kondisi politik yang carut-marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut. Dampak yang selanjutnya yaitu hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan yang berat, yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini karena terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah. Apatisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang seakan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih, dan juga adil. Dampak yang selanjutnya yaitu terhadap penegakan fungsi pemerintah yang mandul. Korupsi tidak diragukan menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. Pada dasarnya, isu korupsi lebih sering bersifat personal. Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja. Suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Selanjutnya yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.
Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Sungguh situasi yang paradoks, padahal seharusnya suatu sistem itu diciptakan oleh otoritas pemerintahan atas dasar kepercayaan masyarakat, dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintah, hak-hak mereka dapat dilindungi. Dengan demikian, pemerintah menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai anti korupsi, meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan juga keadilan. Nah, nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik. Nilai yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Nilai yang kedua yaitu kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Nilai yang ketiga yaitu kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran, dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, yang artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian, seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Yang keempat yaitu kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya, untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Manfaat dari disiplin ialah seseorang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Nilai yang kelima yaitu tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Nilai yang keenam yaitu kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Nilai yang ketujuh yaitu kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros sesuai dengan kemampuannya. Nilai yang kedelapan yaitu keberanian. Keberanian dalam mengatakan sesuatu, membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Nilai yang terakhir yaitu nilai keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial. Secara jelas dicantumkan dalam Pancasila, dalam sila kedua dan sila kelima, serta Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama yaitu ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik dalam level budaya maupun pada level lembaga. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi, dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Yang kedua yaitu prinsip transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dari kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan, karena
Kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi semua orang untuk melanjutkan hidupnya di masa yang mendatang. Prinsip yang ketiga yaitu kewajaran. Prinsip kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas. Nah, fleksibilitas artinya adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Terprediksi artinya adanya ketepatan dalam perencanaan atas dasar asas value of money untuk menghindari defisit dalam tahunan anggaran berjalan. Kejujuran mengandung arti tidak adanya bias perkiraan pertimbangan teknis maupun politis. Penerapan sifat informatif agar dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sistem informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Prinsip yang keempat yaitu mengenai kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Prinsip yang terakhir yaitu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan ini berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kebijakan evolusi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama yaitu ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik dalam level budaya maupun pada level lembaga. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan atas semua kegiatan yang dilakukan. Yang kedua yaitu ada transparansi. Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dari kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan, karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi semua orang untuk melanjutkan hidupnya di masa yang mendatang. Prinsip yang ketiga yaitu kewajaran. Prinsip kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas. Nah, fleksibel artinya adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Terprediksi artinya adanya ketepatan dalam perencanaan atas dasar asas value of money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Kejujuran mengandung arti tidak adanya bias perkiraan pertimbangan teknis maupun politis. Penerapan sifat informatif agar dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif, dan dapat dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini
tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Prinsip yang terakhir yaitu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evolusi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kontrol kebijakan reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Yang selanjutnya yaitu mengenai upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu dilakukan dengan pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh, di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia pada tahun 1809. Peran lembaga Ombudsman ini yang kemudian berkembang di negara lain, antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan pegawainya. Selain itu, lembaga ini juga memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta kode etik bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu peran dari Ombudsman ini adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur, dan efisien dari pegawai pemerintah. Kita sendiri sudah memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut KPK. Upaya yang kedua yaitu pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki, khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, misalnya anggota keluarga. Sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada proses dan hasil akhir perlu dikembangkan untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri. Bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif yang sifatnya positif. Pujian dari atasan, penghargaan, bonus, atau jenis insentif lainnya dapat memacu kinerja pegawai negeri. Tentu saja, pemberian ini harus disertai dengan berbagai prakondisi yang ketat, karena hal ini juga berpotensi terhadap korupsi. Karena salah-salah hal ini justru dipergunakan sebagai ajang bagi-bagi bonus di antara para pegawai negeri. Upaya yang ketiga yaitu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat, termasuk media, diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan. Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Dengan berkembangnya teknologi informasi, media internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi. Upaya yang keempat yaitu pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu peraturan
perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Pencurian Uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi perlu instrumen hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang akan melaporkan tindak pidana korupsi serta menghalang-halangi penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi seperti pasal mengenai fitnah atau pencemaran nama baik perlu dikaji ulang dan bila mana perlu diamandemen atau dihapuskan. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh takut melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Selain itu, untuk mendukung pemerintah yang bersih, perlu instrumen kode etik yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif, maupun bagi aparat lembaga peradilan yang termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Upaya yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Ada satu hal penting yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses, baiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal, harus dicari penyebabnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Di antara perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu yang pertama ada delik korupsi dalam KUHP. KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Dalam perjalanannya, KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, termasuk berbagai undang-undang mengenai pemberantasan korupsi yang mengatur secara lebih khusus beberapa ketentuan yang ada di KUHP. Yang kedua yaitu ada Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT Perpu 013/1950. Yang ketiga kemudian ada Undang-Undang Nomor 24 dalam kurung PRT tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian nomor 5 yaitu TAP MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang keenam ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya yaitu nomor 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kesembilan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Cara-cara pemberantasan korupsi telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, diantaranya mengenai alat-alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian di pengadilan, termasuk adanya beban pembuktian terbalik, terbatas, atau berimbang di mana pelaku tindak pidana korupsi juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana korupsi. Kemudian yang ke-10 ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003. Yang ke-11 yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang terakhir yaitu Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 lahir di latar
lahir dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengingat situasi pada saat terbitnya Impres Pemberantasan Korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan atau serangan balik dari koruptor. Selanjutnya yaitu peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Faktanya, fenomena korupsi selalu tidak berhenti menggerogoti negeri kita. Korupsi merupakan kejahatan yang bukan hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat. Artinya, keadilan dan kesejahteraan masyarakat sudah mulai terancam. Maka saatnya kita sebagai mahasiswa sadar dan bertindak. Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Hal ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa, yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindak korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana. Misalnya, terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk, atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa, dan macam-macam tindakan lainnya. Memang hal tersebut kelihatan sepele, tetapi berdampak fatal pada pola pikir dan dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan, bahkan yang lebih parah adalah menjadi sebuah karakter. Upaya lain untuk menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di lingkungan kampus adalah mahasiswa bisa membuat koperasi atau kantin jujur. Tindakan ini diharapkan agar lebih mengetahui secara jelas signifikansi risiko korupsi di lingkungan kampus. Mahasiswa juga bisa berinisiatif membentuk organisasi atau komunitas intrakampus yang berprinsip pada upaya memberantas tindakan korupsi. Organisasi atau komunitas tersebut diharapkan bisa menjadi wadah mengadakan diskusi atau seminar mengenai bahaya korupsi. Selain itu, organisasi atau komunitas ini mampu menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan internal kampus. Yang kedua yaitu memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat itu sendiri, serta menghimbau agar masyarakat itu ikut serta dalam menindaklanjuti dalam memberantas tindakan korupsi yang sering terjadi di sekitar lingkungan mereka. Selain itu, masyarakat dituntut lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan. Maka masyarakat sadar bahwa korupsi memang harus dilawan dan dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara masif, artinya bukan hanya pemerintah saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat, misalnya melakukan demo untuk menekan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik. Materi yang terakhir yaitu mengenai peran akuntan dalam pemberantasan korupsi. Profesi akuntan tidak dapat luput dari tindakan korupsi. Beberapa tindakan korupsi yang dilakukan oleh akuntan seperti meninggikan pendapatan untuk mendongkrak harga saham, menurunkan pendapatan untuk menghindari pajak, manipulasi atau memalsukan dokumen untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya, menghilangkan temuan audit, dan jual beli opini laporan keuangan. Upaya represif dan preventif harus dilakukan untuk efektivitas pemberantasan korupsi dan harus melibatkan seluruh masyarakat. Sebagai penyedia barang publik yang berupa informasi akuntansi, para akuntan sangat diharapkan kemampuan dan integritasnya dalam menjalankan profesi yang sangat diharapkan masyarakat banyak. Informasi yang disediakan oleh para akuntan, baik informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan maupun informasi hasil audit, akan berpengaruh dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi yang terkait dengan hal tersebut. Oleh karena itu, akuntan dituntut peran sertanya dalam upaya pemberantasan korupsi. Seperti yang sudah dan sedang dilakukan oleh masyarakat banyak di Indonesia. Akuntan dapat berperan dalam upaya penindakan korupsi melalui pemberian bantuan audit investigasi, audit forensik, penghitungan kerugian negara, dan pengumpulan bahan keterangan yang akan dijadikan barang bukti dan alat bukti oleh penegak hukum. Akuntan juga dapat memberikan kontribusi besar dalam memberikan keterangan ahli baik kepada penyidik maupun majelis hakim di persidangan perkara tindak pidana korupsi. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih juga yang sudah menonton, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.